Garuk, 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 garuk. Oke, kita ada di Ngoluk ngobrol seni rupa. Nah, ini kayak aneh tetap ya bersama teman saya Rijal dan saya Spiderman. Kali ini kita bersama narasumber yang top, keren ya, iya keren banget. Begini, jalan konco-koncoku dia itu adalah seorang maestro benar. Dan tariannya Unik banget, karyanya unik banget. Nah, perkenalkan dengan siapa Mas? Saya Jopram. Oh, Jopram. Jopram ini Jopram gitu aja nggak ada kepanjangannya. Jopram. Jopram atau Jopram Asyik. Nah, sebenarnya pemberian dari orang tua itu Joko Pramono. Joko Pramono. Karena Dipendekkan jadi Jopram. terlalu Panjang lah. Kalau kurang latihan, simpel ya. latihan kalau nama artis terlalu panjang jarang dikenal. Iya. Jadi sulit diingat. Nah, Iya, kan ingat. Jopram. Gampang inget. Sulit bilang. Iya, sulit lah kalau panjang-panjang. Jadi untuk teman-teman pemirsa semuanya, ini Jopram ini perlu tak kasih tahu kan bahwa beliau ini adalah tokoh seni yang ada di Surabaya dan nantinya mau bercerita-cerita tentang tema kita ini proses kreatif dan juga geliat seni rupa di Surabaya. Wow, tepuk tangan dong. Dan perlu diingat Jopram ini sangat senior. Sangat senior. Bahkan tadi seperti tadi maestro benar. Oke, kalau ngomong sama Mas Jopram ya kita langsung aja biar nanti nggak terlalu lama. Kita ngomong daging semua tentang Daging tok, tentang proses kreativitas dan juga geliat seni rupa yang ada di Surabaya ini. Ini pertama kali yang pengen saya tanyakan nih Mas. Jadi kalau menurut Mas Jopram, melukis yang Surabaya itu tantangannya apa sih? Kalau dibandingkan dengan melukis nang kota-kota lain itu apa? Kota lain kayak apa? Kota lain kayak misalnya pelukis dari Jogja, Jogja, pelukis dari Bandung, dari Bali, Jakarta. Nah, Surabaya itu tantangannya apa sih? saya kira kalau soal tempat melukis loh ya, di mana-mana pun itu sama. Oh, Gitu ya. Di Surabaya asal kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan seperti saya sendiri harus butuh suasana yang lebih natural, sepi kayak gitu. Makanya saya pilih studio di sini di desa gitu. Tapi kalau misalkan dibanding dengan kota-kota lain, ya mungkin sedikit secara atmosfer berkeseniannya seperti di Jogja, Bandung, Jakarta dan Bali. Oh. Di sana memang proses berkesenian antar seniman itu sangat kuat, akrab, dan jarak sekian meter sudah ketemu seniman, bisa Saling iya, saling ketemu cepat gitu ya. Saling support gitu ya. dan bisa tumbuh secara cepat. Proses kreatif itu saling gesek gitu loh antar satu sama yang lain itu, tentang wacana, tentang teknik, apa gitu ya. macam-macam gitu. Itu tiap hari, tiap jam, bahkan kalau event bisa tiap hari. Tiap hari ya. Sering berdiskusi gitu ya. Kalau di Surabaya memang ya apa ya, bisa nggak bisa, perlu diakui bahwa Surabaya, Sidoarjo, Malang, Sekitarnya lah ya. sekitarnya itu memang area pinggiran. Oh, Iya, area pinggiran. Jadi bukan center interestnya seni. Ya, meskipun banyak seniman-seniman khususnya perupa itu yang sangat luar biasa. Oh, iya. Tapi mereka bisa tumbuh di kota-kota yang lain. Bisa tumbuh ya. Ya, banyak itu, banyak. Oh iya. Teman-teman dari Surabaya. Jadi ada nuansa sedikit lah, beda Iya, sedikit. sedikit. Sampai neng kota-kota lain kan seniman antara seniman satu dengan seniman lainnya kan saling cedek lah ya. Neng ini kan Surabaya itu individual. individual. Iya, individual. Individual ya, Iya, sangat individual. nggak kompak.
Loh, nggak kompak? Bukan seperti Oh, itu ya. iya. Kalau persoalan kekompakan itu Tetap sama saja kompak, ya. sama saja. Ada individu, ada komunitas gitu, mereka bergerak masing-masing gitu. Cuman kenapa saya bilang individual itu dia terlahir dengan kota yang memang industrial ini. Oh, Iya. karena kota karena industri kota itu ya. Iya, kayaknya individu. Karena Surabaya itu bukan kota seni ya, kota Iya, industri. kota industri. Padahal seniman yang wakil. Iya. Wah, ya. Wah, ini koyok kon. Enggak. Maestro. Iya. Oke, yang kedua nih, Mas Jopram, ini ngomong tentang geliat seni lukis nang nggone Surabaya iki. Model itu stagnan ngono-ngono ae, ana perkembangan atau malah justru berubah arah. Ya, untuk membicarakan tentang wacana seni rupa yang ada di Surabaya itu kita harus membacanya memang dari sejarah. Oh, sejarah seni rupa Iya, Surabaya ya. Surabaya, misalkan ada Amang Rahman, Rudi Isbandi, Wow, keren. tokoh itu berasal dari Aksera. Itu ada Mahfud juga, Pak Mahfud, ya. Aksera, Dujo Soekarno gitu. Mereka merupakan tokoh seni rupa yang sangat diakui. Oh iya, betul. Nasional. Mereka nasional. Mereka justru malah senior-senior yang benar-benar berkualitas. Terus pelukis bulu. Justru itu maestro. Lukis bulu sama Pak Oh itu. Cak Kanda. Kanda. Setelah itu baru berkembang. Berkembang. Ada munculnya Pak Ivan itu benar-benar ada geliat lah. Terus akhirnya berkembang banyaklah tumbuh komunitas dari instrumen seni yang misalkan SDKW, Unipa, ada UNESA. Iya, betul. Akhirnya kantong-kantongnya banyak ya seni-seni. Sebenarnya pertumbuhannya bagus Surabaya itu. Bagus ya. Bagus. Jadi kalau dibilang stagnan seni lukis ya enggak juga, karena Berkembang. berkembang. Anak-anak muda sekarang saya pikir tidak standar gitu. Mereka harus berpacu gitu ya untuk melihat potensi-potensi seni yang ada di luar. Gitu. Pastinya mereka akan bekerja keras lagi untuk membuat sebuah karya yang juga bisa mengikuti zaman sekarang ya. Sekarang. Iya, keren. Dan itu memang sudah terlihat perubahan. Sudah mulai muncul perubahan. Sudah ada banyak perubahan ya. Berarti kalau dikatakan berubah arah itu hampir kayak berubah arah. Ya gitu sekian persen itu sudah berubah arah. Baik menyusun narasi gitu, Enggak sesuai dengan idiom lama. Ini. konseptualnya. Apa patokan lama. Patokan lama. Patokan itu sendiri kuburan itu. Tanah itu. Patok itu nang Jogja. Pak Pia. Terus iki. Ya. Apa? Surabaya itu lah dikenal karakternya keras tuh. Oh iya. Surabaya itu keras. Karakter orang Surabaya kan keras. Lah itu apakah berpengaruh karakter itu di karya di karya seniman Surabaya? Itu apa ada pengaruhnya itu? Saya pikir setiap kota akan melahirkan sebuah karakter atau identitas, baik itu kepribadian maupun apa yang dihasilkan dari karya tersebut. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang menarik kalau saya apresiasi tentang karya-karya yang dilahirkan oleh seniman-seniman dari Surabaya. Meski ya karakter omongannya cepat-ceplok, kasar, terkenal sering tawuran. Seniman itu terkenal sering tawuran. Mototan. Tapi romantis sebenarnya. Gak motor pun gak cinta. Ngotot terus. Romantis ya. Tapi romantis. Coba pengen cek ya karya teman-teman itu, baik itu senior maupun anak-anak muda, itu justru langut-langut gini loh. Langut apa? Surrealis. Oh, iya. Berarti lebih ke romantis gitu ya. Saya pikir gitu. Padahal keras Jadi memang keras lah. Kerasnya itu sebenarnya lebih pada bagaimana mereka berproses, berkarya, tapi sambil bertahan hidup itu loh. Oh, kerasnya ya. Iya, piye carane berkarya, iya toh. Terus iso tuku cat, iso tuku apa? Iki gak iso ngandalno piye carane bertahan ngedol lukisan. Terus sampai proses terus. Gak iso. Surabaya yang
Ya saiki sego pecel ngene wis piro ketok. Oh, iya, betul. Wis kabeh larang. Akhirnya pelukis-pelukis juga punya second life Iya, gitu ya. nyambi. Nyambi second life. Sambilan. Iya. Sambilan kerja sambilan. Privat, mbok nyangkul Ono sing gojek, gojek. Ono sing Ono sapa iku paling nyalon, ono sing nyalon pemene tanggane. Gue itu menghasilkan putusan dia. Putusan. Justru itu menarik. menarik lho. Sopo sing iso kuat ya to berkarya nang gone Surabaya. Iku termasuk wong sakti. Oh, iya. Serius iku. Serius ya. Lho, gak gampang. Misalnya ngene, ono seniman teko Jogja, Bandung atau Jakarta. Sire aku pengen berkarya nang Surabaya gedene 3 tahun nih. Wah, angel tenan. Ya mana nih kantor karek Solo itu dua nang ini saya orang pulang kak kuat aku Minggat. panas. Minggat. Nangis ya. Oh, masih panas. Itu faktor apa itu kira-kira? Faktor apa ya? Saya pikir gini, kalau misalkan di Jogja ya, Jogja, kayak karya, cara bertahan hidup duit 10.000, itu kan si iso. Oh, iya. Kamu kumpul konco, berkarir, ngoceng kemana? Hutan hidup ya. tetap berkarya. Jadi andai lukisan itu laku 2 bulan sekali atau ya 2 bulan sekali lah. Bisa jadi ngurek orang Iya, mau. betul. Dan ning kono iku iya, atmosfernya kan sudah terbangun ya. Tonggo ya seniman kabeh gitu. Jadi bisa saling support. Saling support, saling bantu. Makanya Ini Surabaya. makanya pelukis kudu cek tetap survive itu kudu ono sekalian di rumah. second line betul. Ya itu mau nyambi, nyopet misalnya. Yo ati lho, misalnya gini kanca-kanca ya. Prak, kowe urip ning Jogja iku Yo banyak teman-teman gitu. Di sana lebih ketemuannya ya. apa kebutuhan gitu ya. Tapi ya justru aku mikir justru neng Surabaya nek aku sih tetap iso proses ya atau iso promosi iso payu lukisane ngono. Tapi pikir justru malah tetap interest. Oh, iya benar. Gurun pasir. Gurun pasir, ya. Nek sapa sing kuat ketok. Iya, iya. Gurun pasir ini kan oase. Iya betul. Iya betul. Sopo sing kuat tadi ketok. Iya. Makanya itu butuh senjata. Senjata ya butuh karya itu. Butuh karya itu jadi mateng no, jadi wapi no. Ya apa caranya karya itu bisa menarik ya. Ono isi, ono macam-macam ya. Iya. Betul. Makanya gak kayak seniman ya. Aku gak jadi seniman. Tadi apa? Aku tadi uang no. Tadi apa? Oke, lanjut untuk ngomong lagi, ngomong nang Surabaya ya. Kayak ruang pameran, komunitas, kayak macam-macam lah. Kayak ruang pameran, komunitas. Itu kira-kira mendukung nggak sih kayak seniman-seniman sing ngomong ini kan mau diomong bahwa seniman yang ini pertama individual, kedua memang harus benar-benar iso bertahan hidup ya kan, survive-nya harus tinggi. Nah, kira-kira kayak ruang pameran sing nang Surabaya. Terus komunitas-komunitas yang Surabaya ini bisa dukung nggak? Kayak Jogja kan mau jalan itu kan bisa pakai. Surabaya ya Surabaya meski terbatas, tapi tak pikir dari tahun ke tahun ya, dari dulu hingga sekarang itu memang nggak begitu lebih dibanding dengan kota-kota yang memang sudah bagus pertumbuhan seninya seperti Jogja ya. Tapi saya pikir kita nggak boleh berkeluh lah sebagai seniman Surabaya yang notabene orangnya harus kuat gitu ya, harus bisa responsif terhadap ruang apa saja. Misalkan di tengah kota sudah ada DKS, iya toh. DKS itu dibagi juga ada galeri merah putih, kompleks yang serbaguna, terus alun-alun ngisor iku, terus Genteng Kali, budaya, terus ada Sampurna Galeri, ya, Surabaya Barat, ada Orasis, ada banyak ya Vinantis, tapi sudah cukup. Kalau misalkan ada seniman-seniman yang tidak lebih cenderung memamerkan karyanya di tempat-tempat alternatif, ya cari ruang-ruang yang lain. Banyak ya. Iya banyak. Dulu saya juga
pernah bergabung dengan komunitas visual artist club waktu ya masa-masa muda lah. Kita justru malah pameran itu cari tempat-tempat yang alternatif itu. Contoh kayak jalan tujuan gue api. Oh iya, gua apik. Tapi padahal kan biasanya seniman-seniman kayak sing tak pahami, sing tak akui ya, mereka tuh mencari ruang-ruang atau tempat yang representatif untuk pameran. Dulu itu ada loh, dulu itu zaman-zaman tahun berapa itu aku sering cangkruk nanggone Candi Ayu. Itu Surabaya juga Candi Ayu itu juga representatif. Terus nanggone Dharma Kali itu juga ada. Iya, Kan tempat-tempat representatif, tapi representatifnya kan hanya orang-orang tertentu kayak sing teko ya. Betul. Kanca-kancane dhewe. Iya. Tapi nih saiki sebenarnya banyak ruang yang kita mampu ciptakan sendiri, seharusnya begitu. Karena apa? Ditunjang dengan media sosial. Sosmed. Iya, sosmed. Misalnya gini, kenapa ruang alternatif dulu misalkan zaman saya itu kita coba untuk cari suasana yang berbeda dengan galeri atau ruang-ruang yang representatif itu yang formal gitu, supaya ada sesuatu wacana tentang pameran itu memang biar lebih luas gitu loh. Dan nggak kaku gitu. Iya. Kalau misalkan itu diterapkan di sekarang, ya kita kan tinggal kemas saja gitu. Bagaimana misalkan gudang, pabrik atau rumah-rumah kosong kita jadikan pameran, misalnya kita bikin pameran di rumah kosong si A gitu, dengan konsep berasa di rumah sendiri gitu. Ya cari aja komunitas yang pas gitu, atau teman-teman yang sevisi misi gitu. Dan nanti kita kemas Jadi tidak harus di ruangan yang representatif untuk pameran, tidak harus begitu ya. Untuk bola sing representatif ini Tidak harus ini kalau semua bisa. semua bisa. Misalkan harapannya yo, aku pengen pameran non film gitu. Tapi misalnya gak iso karena karyanya nggak masuk kategori misalnya gitu. Gak perlu ngelongso nek menurutku. Ya cari yang lain, karena yang lain juga masih banyak sebenarnya kan. Banyak sebenarnya. Kita kan misalnya gini, nah melek media sosial ya kan. Kita di rumah aja, klik gitu, pasang karya-karya, kita ngomong tentang proses kita. Misalnya di IG. Itu kan Itu sama aja dengan kita juga ini ya, bikin misalnya di live di TikTok sekarang. Banyak tuh yang live di TikTok sambil karya, sambil menceritakan proses. Apalagi pelukis-pelukis Bandung itu sudah banyak itu menjual. Iya, teman-teman Bandung tuh banyak yang kayak gitu. Apalagi ada ya proses tadi itu, misalkan sampai renovasi rumah gitu. Dulu saya lakukan itu sama teman-teman itu. Sampai ruangan itu benar-benar terasa layak untuk jadi ruang pamer. Yang unik kayak misalnya ono gedung tua. Sajane yang paling membuat itu masyarakat itu sulit itu apresiasinya atau ruang berkaryanya sih, atau ruang tempat itu tadi. Saya kira apresiasi kan. Apresiasi masyarakat Surabaya itu wis melek menurutku. Apresiasi wis melek ya. Sangat. Itu dari sudah sejak lama itu ya. Saya pikir gitu. Satu contoh misalkan ya, kalau kita sadar atau kita paham, kolektor terbanyak di Indonesia itu ya dari Surabaya. Kolektor terbanyak tiba-tiba teko Surabaya. Sopo ngomong Surabaya kalau petanan? Kalau sing wingi ngomong kalau nang peta itu ngono. Itu delok iki. Lho, CS ku ngomong. Itu kawani artsap nang kene. Nah, artsap di sini. Arjok malah pembukaannya tuh kok gini kan. Arjok lho padahal Jogja. Makanya sampai pindu artsap nang kene. Artsap nang kene. Benar. Itu keren itu. Nah, kemudian ini ngomong peran komunitas kan, ngomong seni itu tidak lepas dari komunitas ya. Kelumpuhan, soalnya ijen-ijen itu ya kayak paguyupan. Komunitas seni sejauh ini penting nggak sih buat seniman-seniman dari kayak misalnya sampean kan biar-biarnya cerita tentang itu komunitas ini. Saat sekarang ini penting nggak sih? Penting. Saya kira penting. Iya. Seni itu nggak luput dari membangun jejaring itu sendiri.
Oh. Semakin banyak teman, relasi yang memang sesuai tadi, visi misinya sesuai semua. Itu komplek, baik jejaring dengan seniman, jejaring dengan pecinta seni, gitu. Bahkan masyarakat yang mungkin masih dalam tahapan awam atau baru mulai mencintai seni, ya kita harus. Berarti memang harus punya kelompokan. Soalnya gak karena kelompokan itu gak ngerti info, ya. Gak semangat juga. Gak semangat, ya betul. Gak semangat. Artinya lek anak kelompok, anak paguyuban iso sharing, iso diskusi, iso saling belajar. Iya, bangga. Ya, kok caranya iso berkembang. Oh iya, ya berarti penting ya nih Surabaya itu penting adanya komunitas. Jadi ada sembarang, ada ijenan kok. Cuma sing kompak re. Komunitas kompak ya? Kompak loh, komunitas kompak. Selalu kompak. Perkembangan seni rupa sekarang dengan dulu itu beda. Ya. Kalau dulu memang wong ketok bener-bener keras-keras. Dia harus ngomong gak seneng temenan. Tapi nek sekarang lebih smooth ya. Iya, lebih. Karena nano dibujuk-bujui. Gambarmu elek Teman memang. Saya cuma dihapusi, elek dia. Biar kata-kata ini loh, sangat tuh. Sama kita, wah ini gambar elek gorong. Iya. Gambar elek durung. Zaman Pak Iman. Iya Pak Iman. Kalau tingkatan itu saat durungnya elek, terus elek, lagi elek durung. Saiki ngono. Ketok kurang ngono ya. Aku api koyo. Api. Iya. Iku yang menghancurkan Sing malah menghancurkan. menghancurkan seniman-seniman tak kumpulan itu. Gambar burung apa? Wah, ini gambar Mbak Suha. Wah, kacau. Racuni. Terus mana gini, ngomong-ngomong media sosial sekarang nih. Iya. Jadi kan pakai media sosial. Bahkan kalau kita jual lukisan lewat media sosial, ya nang lewat pakai lah, scroll-scroll, pakai. Itu justru sebenarnya bagi seniman sendiri itu mengganggu atau justru malah menjadi kan soalnya kan ini beda kalau kita jual langsung dengan kita jual lewat online, kan beda. Nah, tapi menurut zaman ya apa? Mengganggu atau justru lebih memperluas area atau jaringan itu mau? Ya justru memperluas, itu anti, bagus. Ya soalnya kadang-kadang karya yang nanti ini bisa didolang luar negeri kono, bisa didolang kono. Jangkauannya lebih luas. Sekarang ya. Lebih dipermudah. Lebih dipermudah, betul. Soalnya ini, ya kayak gitu mau kalau kita tidak bisa menjelaskan lewat tulisan mungkin. Orang sekarang kan beda mungkin mau senang, mau saya mau malas ngerungokno senengnya. Itu bisa dijelaskan lewat VT misalnya yang gawe video bikin video lukisan ini misalnya kayak ini ya video tutorial misalnya tutorial jujur saya pakai loh yang melukis sambil jualan kan ono sing keranjang kuning melukis sambil jualan kuas melukis itu lah paidi lah itu melukis sambil jualan kuas paidi paidi gak jualan kuas tuh apa itu? Oh, sakan pasir. Gocek parah. Wah, sakan pasir. Pahit di kancaku ono pahit. Pelukis ya. Aku ya melukis ya dodolan kuas, dodolan ya gocek. Kan pas arep dilukis ngene dituku wong wis itu. Iya. Wis boya itu. Tapi enggak mempengaruhi ya perkaryanya enggak pengaruh ya. Media sosial pun los-los aja. Tapi kalau misalkan begini, media sosial itu ada sesuatu untuk terutama anak-anak muda, gitu yang baru mulai berproses lah berkarya gitu. Kalau media sosial itu sebatas hanya untuk mencari referensi visual di dalamnya, dan setelah itu ditutup misalnya gitu, itu tidak masalah, hanya sebagai pemantik. Tapi masalahnya banyak anak-anak muda yang berproses. Itu buka hati, klik langsung dicontoh. Oh, nah ini kelemahan ya. Kelemahannya ya. Kalau saya tahu, proses itu pasti saya. Ya lah iso tekan Dani lah, kan Dani. Ojo lah kita ini seniman lah, hanya sekedar pindah tok ngene ya fotokopi ae. Terus iki apa? Menurut Mas Jopran ini masyarakat Surabaya ini wis melek nang lukisan dan asli lukisnya. Soalnya kan begitu banyaknya perlu lukisan kan wakil gitu. Macam-macam perlu diedukasi. Perlu diedukasi atau dari seniman kan dulu kan anak bener lagi. Dulu kan anak kan
edukasi seniman ke masyarakat. Iya zaman tidak pun edukasi seniman ke masyarakat. Lah, saya kan wis kayak gak tahu belas. Terus berapa 2 dekade itu gak ono. 20 tahun lah aku juga gak ono. Nah, menurut sama cek penting gak itu? Ya tak pikir penting, Pak. Jadi edukasi ke masyarakat itu penting ya? Penting. Misalkan begini ya, masyarakat kita itu kadang mikir pingin lihat pameran waktu dulu ya. Sering bertanya ke saya tuh, Mas Jopram, kalau lihat pameran itu bayar enggak? Oh, ya, ini kan penting juga. Edukasi juga tuh. Nah, bagi pecinta seni ini wis lumrah ya, tapi masyarakat awam yang kepingin tahu tentang seni, terus lihat di galeri itu kan masih ragu-ragu. Gitu. Terus waktu itu memang belum seperti sekarang ya, di galeri lihat pameran bayar gitu sudah terbiasa anak-anak muda gitu. Kalau dulu masih ragu-ragu gitu. Berarti termasuk edukasinya nyampe. Ya. Begini saya arek-arek mlebu ngono ya. Dulu Malah kadang-kadang nggak tanda tangan tahu itu dilewati. Saya pilih bidang seni lukis sebagai profesi misalkan gitu. Tetangga-tetangga saya di kampung itu mikir itu bekerja atau gimana sih gitu. Gitu terus gitu. Nah, setelah itu saya harus merubah mindset gitu bahwa seni lukis itu adalah bidang yang juga sama saja seperti yang sama sebenarnya. Ya. Akhirnya ada rezeki, saya bikin studio di luar agak jauh sedikit dari rumah gitu. Terus ya semua harus disiplin gitu, berangkat jam 8 ya studio pulangnya jam 5 ya, dan disiplin itu ya. Dan ternyata itu bisa masyarakat sekitar itu akhirnya paham, wih ternyata seni lukis itu bergengsi ya gitu. Bisa menghasilkan ekonomi yang cukup. 2 jam kantor. 2 jam kantor. Iya bener. Aku biasa MS itu apa? Aku ya wes gede, wes lulus gambar kayak arek TK. Dulu begitu tuh. Gambar kayak arek TK. Itu dulu. Gambar tok. Iya, Iya. Kerja gambar iso ta. Iso mangan. Apa sampai gambar kayak arek TK? Jangankan orang lain, orang tua saya dulu pada saat saya lulus SMSR itu masih belum yakin. Saya berkarya di rumah itu masih ada gigap gitu ya. Iya, konflik. Iya. Lukisan ini dibakar sama bapak itu pernah. Iya, sampai nangis tiap hari. Kok nggak itu ya? Sampai kayak ngono. Iya, perjuangan zaman ya. Akhirnya lukisan laku, terus baru bapak ibu itu ternyata lukisan itu lakunya mahal yo. Lukisan ini satu kamar untuk khusus lukis. Iya. Baru mesen guyu. Soalnya kita lagu mana hasil biasanya orang-orang tua kita itu kan orang ada hasil ngene-ngene. Mermutong. Lah aku dapat ngono gak sampai melanjutkan diri. Bisa main di tok ae. Itu yang paling asik lah. Jadi gitu ya. Akademisi lah misalkan jurusan seni rupa murni. Itu sih akeh misalnya ngomong ini, Pak Jopram, nanti kalau lulus ini kalau pilih jadi seniman idealis pasti lukisannya laku, pasti karyanya laku. Apa mungkin bisa bertahan berkesenian di Surabaya gitu. Ya akhirnya arek-arek itu mikirnya ini ya wis daripada sulit-sulit jadi guru. Gitu. Akhirnya ngomong nek dadi guru ya guru sing temenan, ilmune sing temenan. Saya gambar enggak terlatih ya. Jadi guru ya. Lah itu ya benar. Gitu ya. Jadi kalau kita memilih idealis melukis atau ini menjadi guru gitu, profesi yang lain, yang pilihan gitu, ya harusnya memang fokus. Baru karya itu bisa fokus. Tapi kalau sudah dibagi-bagi, aku yakin itu sedikit separuh gitu ya, agak berkurang. Iya betul. Dan terlihat. Gitu. Karena kalau misalkan ada seniman yang memang sambil ngajar atau kerja yang lain, terus karyanya memang bisa tetap kualitasnya bagus, mungkin jam
berkaryanya itu pasti akan tertata dengan baik. Itu ya betul. Pengaruh itu. Ya. Ini ngomong balik-balik, ini zaman lawas kata apa pertanyaan zaman lawas ini tak tekan nang Mas Jopram nih. Surabaya itu ada ciri khasnya nggak sih? Kayak misalnya kan, kayak ciri khas lukis kan zaman-zamannya Heridono, ini lukisan ini Jogjaan. Terus zaman-zamannya coba kayak Popo Iskandar, wah ini lukisan model Bandungan. Terus lukisan model Bali. Nah Surabaya itu ada ciri khas nggak sih? Atau memang di Jawa nggak ada ciri khas ngono? Saya pikir blur ya Surabaya. Blur ya? Iya, blur. Jadi kalau misalkan saya amati ya dari senior sampai sekarang, itu Surabaya Lebih individual saya kira ya. iya individual juga, tapi karyanya sih tetap ngikutin perkembangan. Oh iya. Misalnya zaman abstrak gitu, Pak nulis foto ya, ngikutin pola-pola proses karya seperti itu, surrealis gitu. Salvador Dali masuk misalnya gitu. Ya ada Ivan Sakita, ada Kubu Sarawan dan ada teman-teman yang lain gitu. Tetap ngikutin gitu. Kalau di Surabaya juga sama saja. Tumbuhnya ngikutin perkembangan itu kompleks. Itu satu contoh, misalkan saya pameran tunggal kedua di Jakarta di Kemang pada saat itu, ada salah satu wartawan bilang dalam sepintas gitu pikiran saya, Mas Jopram ini dari Jogja. Lihat karyanya. Karyanya. Berarti proses berkarya di Surabaya itu sebenarnya apa ya, tidak bisa dijadikan karakteristik Surabaya itu memiliki identitas semacam ini, nggak bisa. Mungkin Jawa Timur misalkan gitu ya, mungkin ya. Kalau Jawa Timur itu lebih style-style yang bukan standar, atau misalkan landscape misalnya gitu. Landscape. Landscape. Sebenarnya Jawa Timur tuku lukisan sawah panen. Nah, itu kuat, masih kental dengan itunya ya. Jawa Timur ini landscape. Iya, pemandangan ini gunung ini gimana boleh Jawa Timur. Kelihatan identitasnya ya. Iya, gitu. Tapi kalau sudah ke kontemporer, saya pikir sudah betul ya. Semuanya sudah nggak bisa. Ini lukisan kok di kawan, nggak bisa. Kayak sediane kan. Apalagi media sosial wis seperti ini. Iya. Belajarnya bisa dari mana? Iya. Nah, ini terakhir. Coba terakhir ngomong tentang ini. Jadi lah menurut sampean, harapan sampean ke depan nih, ngomong harapan. Ternyata semua ini perlu dengan harapan, penuh dengan harapan ya. Surabaya ini pinginnya kayak apa? Misalnya katakanlah saya kuat nanggone Surabaya dewe, kuat nanggone nasional, apa bahkan kudune kuat secara internasional. Surabaya bisa mendunia. Lah menurut sampean pinginnya ya apa? Surabaya itu sebenarnya tumbuh dari tahun sekian itu sudah seperti ini. Iya. Lokalnya juga kuat, nasionalnya juga kuat, internasionalnya sudah terjadi. Patriotismenya kuat. Jadi bisa dari dulu bikin event atau pameran itu bisa kemana-mana dan itu diakui. Gitu. Jadi saya pikir justru malah sisi lainnya. Surabaya ini omong nggak museum tentang seni lukis misalnya. Museum? Iya. Keren. Iya. Ini kan sebenarnya identitas kota ya. Identitas kota. Yang sebesar ini di kota Surabaya misalnya gitu. Terus gulai tentang sejarah seni lukis Surabaya. Kayaknya orang-orang. Jadi museum yang khusus seni lukis ya. Iya. Kalau museum Surabaya kan di situ banyak lukisan, memang itu museum Surabaya. Macam-macam isinya. Bukan hanya lukisan, tapi kalau museum lukis Surabaya. Iya. Kan dulu kayaknya sudah pernah digagas waktu di Sampurna. Iya, Sampurna ya. Dijadikan museum. Hampir. Tapi kenyataannya ya enggak. Tapi berumur RPI ya bangun. Iya bangun. Ya kita doakan mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama Pemkot. Ini orang Pemkot juga harus lihat ini ya. Sama ngerti menjadi ide dan gagasan. Surabaya perlu yang adanya museum seni lukis Surabaya gitu ya. Oke. Terus mana sih? Kolektor. Oh, kolektor. Iya. Ini Surabaya ini kan kolektornya pakai sebenarnya.
kok kadang angel tumbuh seni lukis ning Surabaya. Ngono. Lah harapanku ya toh, ayolah terbuka gitu untuk seni lukis di Surabaya ini. Apalagi sekarang juga sudah ada artsap gitu, event besar gitu, support gitu. Saya pikir ya juga itu sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya kota Surabaya ini sebagai kota yang juga memiliki identitas seni yang kuat. Wah, mantap. Oke, sampai di sini aja dulu Mas Gopram. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman ya, untuk yang nonton iki, jadi banyak sekali hal yang kita pikirkan, banyak sekali hal yang ingin kita omongkan sebenarnya, tapi karena kita ngobrolnya memang sedikit-sedikit, dan next pasti kita sambung lagi. Jangan lupa tetap pantengin terus di ngobrol seni rupa. Thank you.